Cuman ketika doa taraweh itu detail disebut imam. Coba lihat. Allahumma ja'alna bil imani kamilin sampai kepada apa? Wa fil jannati dakhilin. Ini imam lah. Ujar imam, ya Allah kami minta surga itu kami masuk. Nah, ketika masuk surga, apa nang diminta imam taraweh pertama buhan pian maaminakan? Nang diunting pertama napa? Wa ala sariratil karamati qaidin. Managih ranjang sudah. Masuk surga tuh nang ditagih beduhlu ranjang. Tuh imam. Bila ranjang ujung-ujung apa? Ini minta maaf lah disuruh ngisahakan bang. Wa ala sariratil karamati qaidin wa bihurin ainin mutazawijin. Kalau sudah matanya keranjang, nah penang dipinta, ya Allah dua bidadari kami amun kawa kawin. Makanya ibu-ibu jangan terlalu nyaring maaminakan. Amin ya ibu-ibu. Padahal lakinya ada di sini. Bila ibu-ibu maaminakan berarti siap di poligami. Itu di poligami di surga maksudnya. Ya kah? Jadi ujar guru sokompol nih minta maaf lah. Ujar guru sokompol, ibu-ibu ada dua pilihan. Mau di poligami di surga atau mau di poligami di dunia. Kalau di dunia itu latihan. Kenapa? Karena di surga bubuhan pian tetap basaing dua do bidadari. Ujar sidin bagus tuh latihan di dunia. Supaya ketika di surga itu kada udik. Bujur kah orang surga tuh udik? Iya. Itu dalam surah Al-Baqarah. Qalu hadzal ladzi rusiqna min qabl. Mereka berkata, ya Allah, kenapa kami dikasih rezeki ini lagi? Bahasa kitanya, ya Allah, kenapa ulun katamu bingka berandam di surga? Bulan puasa katamu bingka berandam. Nah, tetapi memang dia wa utubihi mutasya biha. Memang serupa tetapi rasanya tidak sama. Nah memang sempat komen, sempat udik juga. Nah jadi di dalam surga itu disebutkan ini ada dua riwayat ya. Imam Ahmad bin Hambal, riwayat Imam Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan hadis, laki-laki itu punya istri bidadari, orang yang level surganya paling rendah, itu Nabi menyebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, level surganya paling rendah itu istrinya 70. Bidadari itu 70. Itu paling level rendah 70. Tetapi riwayat Bukhari, ini yang lebih sahih nih. Imam Bukhari mengatakan istri jatah orang masuk surga tuh bidadarinya 2. Kenapa jadi badikit? Jatah 2 amun di dunia kawa 4. Kenapa jadi di surga 2? Riwayatnya sahih pian Bukhari. Ibnu Hajar Al-Asqalani menerangkan, ujar Ibnu Hajar Al-Asqalani, maksud 2 itu adalah bidadari dari dunia. Perempuan solehah yang masuk surga itu kalah bidadari cantiknya. Pian tolah katamu bini pian di surga kada pinandu. Jarnang bini yang ulun siapa ikam? Ading pian, ading mana? Bini pian bahari siapa? Jubaidah. Iya gerang Jubaidah nih. Hidungnya lain. Saya ingatku Jubaidah di dunia hidung babaya sangkut. Berapa kali aku nukarkan kacamata hingga gugur. Ini hidungnya Masya Allah tabarakallah lain. Kalau ujar nang bini basumpah-sumpah bujuan tuh yang ini aku Jubaidah. Cuman di upgrade Allah di surga nih muhako. Itu kalah pian bidadari. Jadi orang nang isi bini saikong. Tuh kan bila bininya masuk surga. Itu dapat bidadari pambungasnya ya bininya. Cuman dikasih jatah lagi 1. Nya ada kalau babinian nang soleha. Tetapi kada saut belaki. Nah itu ditambahiakan hajin buhan pian. Amun ulun sudah 2 pang. Ulun 2 sudah di dunia nih han. Terasa ida di surga buhan belum.
Nah jadi ini minta maaf bola disuruh bahas gini pang. Ulun suah disare ke ibu-ibu pian. Nah jadi wabihurin ini mutazal wijid. Ustad, kalau begitu nang kisah 70 lawan riwayatnya 2, mana ribuan? Jangan takutan pian. Itu sambatannya aja. Ya kalau 2 nang dunia, kemudian paling sedikit 70. Itu sebetulnya di dalam Quran disebutkan walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dalam surah apa Ustaz Ibnu? Fusilat. Iyalah, Fusilat. Bagi kalian di dalam surga tuh mata stahi ampusukum, nafsu ikam handak sambat jar Allah. Walakum fiha matad daun, apa na engkau klaim engkau akui ku ada akan ujar Allah. Kesimpulannya handak 1000 kawalah. Kawai ya Allah 70 sedikit ya Allah hai. 10.000. Jam malaikat kada menggatar lah lintuhotnya mak. Kada ada kisah menggatar situ lintuhot. Kuat seberataan. Nah ini wabihurin inin mutazawijin yang tidak pernah disentuh insun wala jan, tidak pernah disentuh manusia dan jin. Dalam artian apa? Babiniannya bujang tarus. Sampai di sini aja ginun kada hendak terlalu dalam nabi dadarina. Wa bihurin in mutazawijin wa min sundusin wa istibraqi wa dibajil labisin. Dan kita minta pakaian. Pakaiannya itu sutra tebal sama sutra tipis. Diminta di dalam di dalam surga tadi. Itu siapa mengeluarkan? Imam. Nah imam ini pemulaan ya tadi kawin lah ujung-ujungnya ya Allah lah pemulaan enggak kawin arahnya ke sana. Cuman pian lah nang paling nikmat ganal kita ini kultum aja bang lah ada tapi terlalu lawas. Nikmat paling ganal itu ulama sepakat itu adalah memandang zatnya Allah. Binajri wazhikal karim. Itu sepakat ulama. Nang Allah itu tidak bisa diserupakan apapun. Makanya ketika orang masuk surga, itu ada sebuah riwayat, ketika pertama kali masuk surga, itu orang surga tuh langsung menikmati. Bidadari langsung dipakai, makanan-makanannya langsung dimakan. Nah, lalu kata Allah, ini gaya ulun aja pang lah. Kada hihiran lagi doa Allah Ta'ala. Ujar Allah, nyaman kah? Nyaman ya Allah. Iya gerang. Inggih ya Allah. Cukup kah? Inggih cukup benar ya Allah. Ujar Allah belum. Ada lagi nikmatku yang menjadikan surga itu lebih nikmat. Apa? Ujar Allah, aku belum menyambat, aku redo dobuhan ikam. Bila aku belum menyambat ridho dobuhan ikam, maka ujar Allah Ta'ala, nikmat surgamu sebatas seapa ikam beribadah. Wajar lah. Pian beribadah 40 tahun berarti masuk surga berapa? 40 tahun selesai. Ya kalau tetapi ketika aku menyebutkan ridhoku kata Allah, maka kata Allah surga untuk kalian selama-lamanya. Akhirnya menangis penghuni surga, minta ampun kepada Allah. Inggih ya Allah. Akhirnya Allah pun menyebutkan aku ridho kepada kalian. Nah, aku ridho kepada kalian. Ketika Allah bilang ridho kepada penghuni surga, saat itulah nikmat surga itu selama-lamanya tidak habis-habisan. Maka kunci ridho, nah kunci nang kisah masuk surga nih. Ya kah? Napa? Radiyallahu anhum waradu'an. Nabi sukses mendidik sahabatnya menjadi manusia nang Allah ridho dengan mereka dan mereka disebabkan dulunya semasa hidup ridho dengan Allah. Ini berat pian. Ridho dengan Allah. Apa aja nang kita gawe di dunia ridho dengan Allah. Ya kalau nang kisah apa? Melihat bini orang titik banyu liur ya Allah. Melihat bini surang titik banyu mata ridho aja pian. Penghasilan yang ada sedikit aja tapi alhamdulillah cukup ridho. Itu sampai kepada makam ada seorang wali Allah Ta'ala bagaru haja kada hendak menyambat cah. Bagaru aja. Nah. Bagaru disenyum makan nah aja. Kenapa jadi kaya itu? Kita kan biasa
Aduh, getalnya. Pasti ada yang mengeluh tuh nah. Ketika kita mengeluh itu ada unsur ketidakridhaan sudah sebetulnya. Aduh, getalnya nih tunga udah datang pulang nih. Mamanya kan ingat betapa sako nih. Mengeluhnya tuh. Ulun keingatan almarhum Guru Bakri. Maelangi Guru Sokumpul. Guru Bakri, ini ada kisah Guru Bakri di ceramah Sidin. Bah, Guru Bakri. Anu nih tampul ulun baelang wadah pian. Lajar ya kan ulun ilmu tambahi ilmu napakah? Ujar Guru Sokumpul napa? Sudah cukup nakai. Kada bahe tampulu di sini. Akhirnya ditarik oleh Guru Sokumpul disuruh masuk. Dibukakan oleh Guru Sokumpul baju Sidin, jar Sidin, nak pacu baju sih, tampilkan awak nih, nak itu. Ujar Guru Bakri, aku melihat surang, lubang suntikan gana di awak Sidin racap. Ujar Guru Sokumpul apa? Ini nakai lah, sakit nakai, sakit nakai. Tapi abah kada mengeluh. Nah ini ilmunya, abah kada mengeluh nakai. Bahkan saking sakitnya nakai, abah berdoa mudahan juriat abah kada ada mengalami kayak ini. Hibak pian. Makanya Guru Sokumpul tuh bila dielangi ya kalau coba itu videonya tuh. Orang menangisan, Sidin kada membariakan orang menangisi Sidin. Sidin malah mahibur, Sidin nang basyair. Tabalik, semestinya orang nang sehat mahibur orang sakit. Terbalik, Sidin nang mahibur orang nang sehat. Nah itu wali. Kada manggeronom, kita hanya sakit gigi ya Allah, nang kaya hilang sudah nikmat seluruh dunia. Seberataan dilempangi anak. Sakit gigi ya, babaya lewat, babaya empak. Nah ini luar sakit gigi aja pada sakit gigi luar biasa aja ya Allah. Nah intinya surga itu Allah kasih kepada orang yang dulunya dia ridho dengan Allah dan Allah nanti bakalan ridho dengan mereka. Makanya di antara rukun iman apa? Beriman dengan qada dan qadarnya Allah. Khairihi yang baiknya itu nyatai, wasyarihi nah ini yang jeleknya pun kita ridho kepada Allah. Mudahan kau mengamalkan ini aja yang dapat perlu sampaikan. Berapa menit tuh set hipnos itu? Hanya 12. Sudah sampai di sini aja lah. Kultum bang ya Allah. Terus sudah lewat tuh 12 menit. Belum jar. Ini aja yang dapat perlu sampaikan. Cuman makanya kita diminta apa deh? Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ayo, mana hebatnya ridho lawan surga? Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, ulun minta ridhomu dan surgamu. Sehingga nikmat paling genal apa? Ditambahi kau setipno. Ditambahi. Ya tadi memandang zat Allah. Dan itu nikmat paling besar. Di mana bukti kenikmatan memandang itu melebihi kenikmatan makan dan lain sebagainya? Lihati kejadian Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tuh saking nikmatnya dipandang, itu ketika Nabi Yusuf lewat, orang nang memandang ini dijulungi julak leha kalau lading lawan apa? Lawan apa? Buah lo nang ditatak napa? Tangan dihiris. Bungasnya ini berlumuran darah kada terasa lagi. Berarti nikmat benar Nabi Yusuf itu dipandang. Hanya Yusuf adalah Usop nang kayak itu di sini. Itu memandang luar biasa. Sehingga Sabit Al-Bunani, ini riwayatnya mutawatir. Sabit Al-Bunani ini ajaib. Minta kepada Allah, ya Allah, ulun bila masuk kubur jangan dibari kebun daripada kebun surga. Jangan. Ulun minta izin bila masuk kubur, izinakan ulun sembahyang karena kadada kenikmatan yang mengalahkan sembahyang. Karena ketika sholat inilah aku merasakan kenikmatan dekat denganmu. Minta sembahyang. Ada juga seorang wali Allah Ta'ala batakon di surga tuh kawas sembahyang aja. Amun kada kawas sembahyang aku ada hendak. Artinya nikmat sujud tuh luar biasa. Sampai Sayyidina Ali dicabut panah di belakang itu ketika apa? Sholat. Kada merasa, makanya rata-rata sahabat Nabi itu dibunuh ketika sholat.
Kada sadar di belakangnya, amun kita kan masih pinandu, kendaraan di luar situ aja pinandu. Nah nih Haji Juman jarang. Si Juman nih butang nih belum bayar sih kong nih. Dari jauh pinandu sembahyang kita tuh. Nang asalnya kada gatal sembahyang gatal. Berarti belum dapat nikmat ngintu karena di surga mudahan dapat. Dan ternyata Sabit Al-Bunani ketika mau dimakamkan itu pian hendak diletakkan di liang lahat tadi kan. Di andaki orang batu ubin dah. Batu ubinnya terjatuh beberapa biji, kalihatan di dalam orang melihat sidin sumbayang. Allahu Akbar. Nang manziarahi antar jenazah sidin itu melihat seberataan. Makanya jar Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki kisahnya mutawatir. Ayo, jadi nikmat paling ganal apa? Mamaraki Allah. Ini yang dapat saya sampaikan. Hadanallah jakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.